Yang pertama, bagaimana awal mula berdirinya Batik Gajah Mada ini? Ya, terima kasih atas kunjungan adik-adik semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang ya adik-adik di Batik Gajah Mada. Sehingga dengan adanya kunjungannya adik-adik bisa tahu ya Batik Gajah Mada itu tempatnya di mana, terus lokasinya seperti apa, suasananya seperti apa, produknya seperti apa. Dulu ya kami ucapkan selamat datang. Dan kemudian berlanjut kami jawab pertanyaan adik-adik ya. Jadi adik-adik bertanya itu tentang sejarah ya, sejarah berdirinya Batik Gajah Mada. Batik Gajah Mada itu terdiri pada tahun 1978 adik-adik. Itu didirikan oleh kedua orang tua saya, Bapak Danu Mulyo dan Ibu Munah. Pada saat itu kedua orang tua saya belum menikah dan mulai membuka usaha batik. Kenapa kok memilih batik sebagai usaha untuk dijalankan bersama? Karena keterampilan yang dimiliki oleh kedua orang tua saya itu sebelumnya adalah bisa membatik. Jadi setelah menikah itu mulai memproduksi batik dan dikerjakan cuma berdua saja oleh Bapak Danu Mulyo dan Ibu Munah. Bapak saya yang ngecap, ibu saya yang batik tulis. Kemudian diwarna berdua, hasilnya dijual bersama di pasar. Waktu itu pasar yang disebutkan, yang diceritakan orang tua saya itu pasar Waki. Penjualannya pada saat itu hanya di pasar Waki aja. Kemudian dengan modal menjual sepeda ondel itu di perjuangan orang tua saya, modalnya itu cuma menjual sepeda, dibelikan kain satu piece dan kebutuhan perlengkapan untuk membuat batik. Kemudian dijual, dari untung-untung itu ya tetap diputar untuk usaha batik. Dan mengalami sampai hingga perjalanan sampai dengan tahun 2023 ini itu mengalami istilahnya jatuh bangun juga sering. Jadi kalau namanya orang usaha itu kan enggak, awal-awal itu kan untuk memulai kan juga semudah orang lihat saiki wis berapa cabang kan, melihatnya wis di akhirnya aja. Tapi perjuangannya dulu sangat luar biasa, jatuh bangun, pasang surutnya usaha dengan berjalannya waktu itu kan mengalami hal macam-macam ya adik-adik. Jadi belum lahir ada inflasi, ada krisis moneter dan lain sebagainya. Jadi lahir tahun berapa ini? 2006 kalau krisis moneter tahun 2009-8 ada dia belum lahir. Ini kondisi susah dan kita harus 2 tahun nggak produksi, hanya menjual stok dan hanya bertahan, dan semuanya habis, aset-aset dijual untuk bertahan. Sempat juga mengalami. Jadi perjuangan Bapak Ibu dan Ibu luar biasa. Kemudian pada saat itu 1998 itu mulai hanya memproduksi batik untuk kain panjang aja. Kemudian berkembang dan alhamdulillah produknya macam-macam. Kenapa kok dinamakan Batik Gajah Mada? Kenapa kok orang tua saya itu memilih Batik Gajah Mada? Karena kami tinggal di Jalan Gajah Mada ya adik-adik, sehingga orang tua kami memberi nama Gajah Mada. Kok ada nama Gama, Batik Gama? Berjalannya waktu karena nama brand Batik Gajah Mada itu tidak bisa dipatenkan karena itu sebuah nama pahlawan, maka kami membuat dengan nama brand yang dengan dipendekkan nama Gama, itu adalah Gajah Mada. Seperti itu, dan bisa alhamdulillah sudah dipatenkan. Jadi mungkin kalau misalkan ada beberapa toko di Tulungagung nama batik Gama, nama batik Gajah Mada, itu masih satu macam sama. Seperti itu. Sama? Ya, ada yang mau tanyakan mungkin dari penjelasan saya mungkin bersambung. Temennya boleh tanya. Ada yang masih ditanyakan? Tentang satu poin ini. Kalau boleh tahu visi dan misi usaha Anda itu apa ya? Jadi visi misi pertama itu karena batik adalah
budaya bangsa ya. Salah satunya kami itu, dan udah hampir punah karena pembatiknya itu sudah tua-tua. Jadi kami mempunyai visi melestarikan batik sebagai budaya bangsa dan mempopulerkannya di tengah masyarakat melalui produk-produk yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kami olah batik itu dengan tidak meninggalkan motif-motif klasik. Kami juga tetap memproduksi batik-batik kontemporer yang sekarang diminati dan juga mengolah batik itu dalam bentuk pakaian jadi yang disukai mulai dari kalangan mungkin kalau segmen kami masih kisaran umur 20 tahun ke atas, dan kami juga menutup kemungkinan untuk lebih membuka untuk segmen lebih anak muda lagi, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, prestasi dan pencapaian usaha. Prestasi dan pencapaian usaha pada tahun 2020 waktu itu pandemi ya, yang terakhir aja ya, adalah UMKM. Batik Gajah Mada terdiri sebagai 10 besar UMKM yang berprestasi di Jawa Timur. Kami masuk dalam 3 besar. Kemudian ada lagi pertanyaan dari saya, alat dan bahan-bahan membuat batik dan cara pembuatannya gimana? Yang baik-baiknya. Alat dan bahan. Oke, kami mau jelaskan nih. Dulu sebelum menjelaskan alat dan bahan, karena alat dan bahan itu berpengaruh di jenis produk batik yang akan dibuat. Batik Gajah Mada itu mengembangkan batik cap, batik tulis, dan juga pengembangan tekstil lain berupa batik hand printing. Jadi kalau hand printing sendiri sebenarnya bukan disebut batik ya, kalau dia dalam proses produksinya dia tidak menggunakan malam. Itu adalah bagian pengembangan tekstil aja yang dibuat prosesnya dengan teknik sablon yang motif-motifnya adalah batik. Kenapa kami kok ada mengembangkan segmen hand printing? Hand printing juga sangat digemari oleh konsumen dari Batik Gajah Mada. Biasanya dipakai untuk mereka itu pengen pakai batik, tapi pengen untuk pengadaan seragam sekolah dengan budget yang lebih murah, yang lebih standar di bawah batik. Jadi kami buat segmen batik hand printing. Nah sekarang yang saya mau ceritakan itu adalah batik cap dan batik tulis. Proses batik cap dan batik tulis itu berbeda ya. Alat-alatnya yang diperlukan untuk membuat batik itu juga berbeda tentunya. Saya mau bercerita nih, batik cap mungkin adik-adik sudah lihat ya tadi di sini. Sudah lihat ya. Batik cap itu yang diperlukan alat-alatnya itu untuk membuat batik itu adalah kasuran, ada kasuran yang utama ya. Jadi lebih ribet, alat-alatnya lebih banyak daripada batik tulis. Kalau batik cap itu dia membutuhkan kasuran khusus dengan spons basah yang berlapis plastik khusus, meja ya, meja kasuran itu. Kemudian dia memerlukan wajan yang terbuat dari plat tembaga dengan desain khusus. Kemudian dia juga memerlukan namanya sarangan yang ditempatkan di wajan itu tadi. Kemudian membutuhkan juga sebuah canting cap ya. Canting itu namanya canting cap. Kalau tulis canting tulis, kalau cap canting cap. Canting cap itu terbuat dari plat tembaga yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk motif. Jadi tahu ya, nanti dia kotak sudah disusun berbentuk motif, terbuat dari plat tembaga, tujuannya untuk distempelkan. Kemudian memerlukan lilin malam ya, lilin atau malam untuk membatiknya. Kemudian juga diperlukan bahan materialnya berupa kain. Kalau sudah ada hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, bisa mulai untuk memproduksi batik dengan teknik
menyetempel ya, tapi berulang dan dia harus bersambung motifnya. Teknik batik cap itu kalau dilihat itu mudah, tapi sebenarnya dia rumit. Dia membutuhkan keterampilan khusus untuk bisa membuat batik cap dengan baik. Jadi butuh ahli, butuh latihan terus menerus sehingga dia menjadi seorang yang ahli. Seperti itu. Di masa sekarang tenaga pembatik cap itu langka, termasuk langka. Kami sedang berpikir bagaimana bisa ada generasi muda yang masih muda-muda itu bisa ngeremboko ya, istilahnya bisa tumbuh lagi seperti di era saya waktu itu, masih mungkin belum lahir ya, atau saya mungkin juga mengalami di tahun 80-an itu. Saya lahir tahun 82. Di 80-an itu masih banyak di sekitar warga kami tinggal itu banyak sekali itu tenaga pembatik cap. Nggak apa-apa ya, ini keluar pertanyaan, tapi saya bercerita kepada generasi muda, tugas saya ini ya. Jadi bagaimana agar generasi muda itu bisa mengenal batik ini tuh, ayo dulu ini batik itu sudah hampir punah. Ini sama ini istilahnya tak orang nih, tak bangunkan ini ya, bagaimana sih ini batik itu hampir punah. Ceritanya itu bercerita ambek misip nih, ini sudah tenaga batik cap itu sudah tua-tua, yang muda itu nggak ada yang cowok-cowok. Saya lihat itu kerjanya mau praktis, apa yang enak-enak itu, nggak mau latihan sih. Padahal kalau sudah mereka jadi orang ahli juga bisa menghasilkan uang juga. Itu tadi ya batik cap. Kemudian batik tulis. Batik tulis itu kembali ke pertanyaan batik tulis. Batik tulis itu yang diperlukan alat-alatnya lebih simpel. Yang tadi saya bilang lebih simpel. Dia cuma hanya memerlukan gawangan. Jadi modelnya untuk bisa produksi batik tulis, pertama gawangan, kemudian ada kompor, ada wajan kecil, ada canting tulis. Dan ini cantingnya harganya lebih murah daripada canting cap yang tadi itu. Kalau dilihat harga jauh, terpaut jauh ya, canting cap sama canting tulis itu terpaut jauh harganya. Canting tulis itu bisa dibeli dengan harga kisaran 15.000. Udah ada gawangan, ada kompor, ada wajan, ada canting tulis, kemudian ada malam, kemudian ada kain. Udah siap kalian berekspresi membatik. Itu alat-alat yang diperlukan. Kemudian setelah selesai proses membatik, tentunya kita memerlukan zat pewarna. Zat pewarna apa yang dipilih? Jadi zat pewarna itu ada dua, zat pewarna kimia atau pakai zat pewarna alami. Kalau pewarna kimia itu bisa dibeli di toko-toko obat batik dengan merek yang tentunya mau dipilih, pakai pewarna apa, milih ya banyak merek ini dengan cara yang berbeda dan mungkin hasil juga yang berbeda. Kemudian kalau pewarna alami itu dia menggunakan zat-zat warna alam dari batang pohon, daun-daunan yang direbus, diambil sarinya untuk mencolok warna dan dikunci dengan pengunci khusus. Semuanya pakai berbahan dasar alam. Tinggal milih mana nih, pakai pewarnaan kimia atau pewarnaan alami. Nah, di Batik Gajah Mada itu kami mengembangkan batik dengan pewarna kimia. Seperti itu adik-adik. Ada pertanyaan lagi tentang hal ini? Untuk pertanyaan selanjutnya bisa diteruskan sama Mas. Pertanyaan selanjutnya itu saya katanya cara mendapatkan bahan-bahan batik yang berkualitas itu seperti apa? Untuk mendapatkan batik-batik yang berkualitas. Bahan itu kan kalau Bahan batik berkualitas. yang berkualitas kan bahannya mesti berkualitas. Oh, tentunya iya dong. Nah itu cara memilih. Jadi kami itu di Batik Gajah Mada, dari orang tua saya itu sejak awal sudah mematok ya, kalau buat batik yang bagus. Nah, batik yang bagus kalau dipakai itu dan orang itu puas, customer suka dipakai batik yang tidak gampang suwek, tidak gampang robek, terus kemudian warnanya wantek, tidak cepat
udah otomatis customer suka. Itulah yang di Batik Gajah Mada sendiri itu dilakukan dalam membuat batik dari dulu hingga sekarang. Kami lakukan hal tersebut untuk bisa mendapatkan hasil batik dengan kualitas bagus. Tentunya kami memilih kualitas kain itu yang nomor satu, yang premium istilahnya. Kalau kami beli bahan batik itu ada 3 supplier, masuk dari pabrik ada, dari supplier batik juga ada, jadi 3 tempat. Kami tingkatkan di situ, kami milih yang paling bagus. Karena juga di pabrik sendiri pun itu juga ada grade-grade. Jadi grade A, grade B, grade C. Grade C itu dia dicampur sama bahan-bahan yang merengeng. Jadi itu kayak ada juga yang sisa produksi itu dia nggak utuh piece bisa. Kalau di pabrik itu gulungannya itu kan kalau yang bagus dia utuh satu piece misalkan 32 meter. Nah, atau gulungan khusus dengan jumlah meteran khusus. Kalau yang kami ambil yang itu, biasanya itu utuh, nggak ada yang merengeng. Karena kalau setiap ada yang merengeng berapa meter batik itu di pabrik udah di istilahnya digunting ya istilahnya, digunting dimasukkan ke kualitas yang nomor berapa itu dicampurkan dijual kiloan. Kami nggak pernah beli yang itu. Karena ketika dapat bahan yang merengeng, tentunya kalau kita produksi merengeng sedikit. Kalau kalian di mall-mall kadang-kadang ada diskon ya, promo ya. Kadang-kadang kan ada stikernya itu, tahu nggak? Pernah ada stikernya yang ditempelin gitu. Nah itu tuh dia itu di situ tuh terdapat, mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dari meja kaca itu kelihatan. Di situ pasti ada kayak titik-titik itu yang benangnya merengeng istilahnya, atau garis gitu ya. Ya itu sebenarnya kalau dipakai untuk pertama nggak apa-apa, tapi kalau dalam jangka waktu beberapa waktu itu akan menyebabkan robek gitu loh, sehingga menyebabkan tidak berkualitas kan. Nah seperti kami di Batik Gajah Mada memilih kualitas yang bagus, menghindari bahan-bahan yang merengeng seperti itu tadi. Itu untuk bahan, kualitas bahan. Kemudian kalau untuk kualitas pewarna yang bagus, kok bisa ya menghasilkan warna yang lantai ya? Kita milihnya yang kualitas bagus juga. Jadi di toko obat batik itu ada juga kenapa sih kok bisa jual murah? Oh karena kan harga mempengaruhi kualitas ya. Yang murah itu pencampurannya banyak. Kalau mau yang pewarna asli tanpa campuran ya belinya mahal, otomatis menghasilkan warna-warna yang bagus dengan kualitas bagus, istilahnya tidak ngabar, dibuat itu istilahnya jeragam. Kalau pewarna yang banyak campuran warnanya dia akan puyeng, warnanya itu gimana ya, kalau merahnya ya puyeng kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan pakai pengunci warnanya nggak bagus juga, dia bisa menyebabkan luntur itu. Jadi mungkin saya perlu tambahkan sebagai informasi ya, kalau beli batik luntur itu macam-macam artinya. Jadi gini, kalau beli batik itu luntur cuma sekali, luruh sedikit, itu mungkin pada proses produksinya itu belum bersih nyucinya. Jadi pas proses produksi luntur sedikit itu wajar ya. Itu pada saat pencucian terakhir produksi itu belum bersih. Oh belum bersih. Nanti cuci kedua mungkin ada luntur sedikit, yang ketiga sudah bersih. Itu normal ya. Mungkin di tempat Batik Gajah Mada seperti itu. Mungkin kadang ada yang nyuci waktu proses produksi belum bersih, itu luruh sedikit bukan luntur. Yang arti luntur banyak itu dia lunturnya warnanya keluar banyak. Besok dicuci kedua masih melunturi yang lain banyak, luntur lagi, lama-lama habis warnanya. Nah itu batik yang nggak berkualitas seperti itu tadi. Ya dari bahan, pewarna, pengunci. Jadi poinnya, jawabannya dari pewarna, bahan, pewarna, sama pengunci lah. Itu tadi. Dan juga proses produksi, tentunya biar mendapatkan batik yang berkualitas dan bagus, ya lakukan tahapannya dengan benar. Kalau lakukan tahapannya nggak benar, misalnya pada saat awal kain harusnya dicuci dulu, dia nggak dicuci langsung diproduksi, itu juga tahapannya nggak benar juga. Itu 3 poin tadi. 4. Ibu terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin
mau bercerita mungkin pengalaman yang saya lihat dari orang tua saya ya, dan saya juga terus istilahnya generasi dua, saya juga melihat perjuangan orang tua saya dan itu saya jadikan belajar juga ya. Mungkin bisa saya sampaikan pertanyaan yang bagus adik-adik, biar adik-adik menjadi generasi yang tangguh ya. Jadi itu usaha yang dirintis orang tua saya itu benar-benar apa ya istilahnya, dari orang tua saya itu bukan dari apa ya istilahnya keluarga yang istilahnya udah dari kalangan ekonomi yang banyak dari warisan keluarga gitu kan, tidak. Memang orang tua saya dari nol dengan modal yang seadanya, tapi terus bertahan menekuni bidang yang disukai. Karena suka batik, punya keterampilan membatik, itu yang dikembangkan. Meskipun kondisi susah, pertama cuma berdua, lama-lama punya karyawan, kena inflasi, nggak punya karyawan, masih dikerjakan berdua lagi, harus bangkit, tapi tetap dia menekuni di batik. Nah, menekuni di batik sambil mengembangkan peluang-peluang apa yang bisa dikembangkan. Waktu itu terjadi inflasi sekitar tahun 80-an. Karena inflasi itu karena pengaruh batik hand printing yang masuk ke Indonesia, maka orang tua saya di situ tetap bertahan dan berpikir juga bagaimana caranya bisa mengembangkan juga proses tekstil dengan hand printing. Mulai dengan kondisi yang tidak mudah waktu itu, saya masih TK waktu itu, kondisi tidak mudah, orang tua saya tetap belajar istilahnya dengan usianya yang tentunya waktu itu sudah apa ya, usia kisaran 30-an waktu itu juga belajar. Jadi tetap belajar, meskipun tetap sudah bisa batik cap tulis, mereka belajar untuk bisa bagaimana cara membuat batik hand printing agar pada saat nanti diperlukan sudah siap gitu. Belajar batik hand printing, akhirnya ternyata benar permintaan pasar ternyata batik hand printing. Jadi tetap yang lama batik cap dan tulis tidak ditinggalkan. Jadi kami orang tua saya mengembangkan hand printing. Jadi tetap terus berinovasi intinya ya Mas, untuk mengatasi pasar surat usaha, tetap istilahnya tetap apa ya, tetap pada prinsipnya batik tidak ditinggalkan. Apa itu istilahnya? Batik tidak ditinggalkan. Kemudian di tahun 90-an hand printing akhirnya kan bisa. Kondisi tidak mudah juga, dihadapkan sama pasar. Kalau dulu permintaannya batik itu kain panjang ya, biasa orang untuk jarian. Karena berputarnya waktu, orang udah jarang jarian, batik harus berinovasi dijadikan baju. Nah, ibu saya belajar membuat baju kemeja. Tapi terus belajar, mau terus mengupgrade ilmunya. Istilahnya kalau zaman sekarang bahasanya gitu ya, istilahnya zaman dulu pembahasannya apa? Gimana? Nah ya seperti itu jadi tahun 80-an itu belajar untuk membuat batik untuk pakaian untuk hand printing. Yang lama tidak ditinggalkan, pokoknya bertahan, isinya bertahan. Terus kemudian tahun 90-an mulai belajar untuk batik untuk baju. Itu dalam kondisi tidak mudah juga. Saya ada waktu itu pas SD, jalan tahun 98 ada Krismon, kalian belum lahir, 2 tahun tidak produksi. Tapi batik tidak ditinggalkan, koleksi tetap istilahnya dijejer, batik-batik nggak ada yang curi 2 tahun. Terus tentunya kalian bertanya ya, tapi itu orang tua saya harus nyokolan anak 4 kuliah, yang lain sekolah. Batik itu tidak ada yang beli selama 2 tahun kondisi Krismon. Mungkin bisa dilihat sejarah Krismon itu kayak apa sih? Gitu. Pernah lihat nggak Krismon ini? Nanti coba pulang lihat, cari di Google berita krisis moneter tahun 98 itu kayak apa, ya? Apa itu? Kondisi yang sulit. Tapi bagaimana caranya? Berpikir lagi, bagaimana caranya untuk bertahan? Batiknya tetap tidak
tidak ditinggalkan, tetap ada, tapi tidak produksi hanya menjual stok. Kalau ada orang beli, ya belinan yang ada, kita tidak produksi. Karena untuk biaya produk kita untuk mengeluarkan biaya produksi itu tidak ada. Maka istilahnya susah, semua aset sudah dijual. Ya kan, ini saya bercerita ya. Semua aset sudah dijual, motor, mobil semua tidak ada. Kami ini bercerita nggak apa-apa ya? Ya. Kami waktu itu tahun 98 itu harus istilahnya pergi aja motor harus nyewa bayar sekali sehari bayar 5.000 waktu itu. Pokoknya kami sewa motor untuk beroperasional itu harus 5.000. Tuhan memberi jalan untuk kami hidup. Dari apa? Satu kios kami itu kosong kan, di situ untuk jahit waktu itu, untuk jahit tempat jahit. Itu jahit kami pinggirkan. Peluangnya apa waktu kita baca peluang? Oh waktu itu orang semua sedang susah. Apa yang diperlukan itu kan makan. Kami bisa kami jualan beras waktu itu. Jadi sebelah ini buat jualan batik, sebelah itu jualan beras. Peluang yang ada adalah kami baca peluang. Orang tua saya membaca peluang waktu itu untuk bertahan adalah sembako. Maka dari itu jualan beras. Nah seperti itu untuk bertahan aja. Batik tidak tinggalkan kan? Jual beras sehari kita bisa jual 1 ton. Karena kita bisa jual jual beras murah. Disuplai sama Bulog. Dolok apa Bulog itu? Bulog. 1 hari 1 ton. Orang sampai antri bawa keplek kayak ke dokter. Panjang antriannya. Saya pulang sekolah bantu jual waktu itu. Itu sampai kurang lebih hampir 1 tahun lebih, 1 tahun. Masuk tahun kedua itu sudah tahun kedua krisis, sudah keadaan ekonomi lancar, tetap batiknya jalan lagi. Jadi jangan tinggalkan orang-orang yang pada saat kenapa kok dulu itu banyak banget orang usaha batik ya tahun 80-an, tapi mereka meninggalkan yang ada, ganti profesi, alat-alat yang ada itu dia jual, sehingga pada saat pasar sudah membutuhkan itu tuh mereka nggak bisa produksi lagi itu. Jadi ketangguhan istilahnya apa ya, orang tua saya istilahnya mbak stop survive ya, tetap tidak meninggalkan yang utama. Ketika kondisi ekonomi sudah stabil, yang usaha tadi itu karena mungkin anak-anak masih kecil, usaha toko sembako yang dirintis pada saat Krismon itu kan usaha istilahnya dadaan ya, untuk bertahan itu ditinggalkan karena nggak ada yang mengurus. Kami fokusnya tetap batik, dan alhamdulillah mulai tahun 2000 itu bagus sekali perjalanan batik, mulai diakui oleh UNESCO, mengakui batik Indonesia ya sebagai batik dunia. Terus kemudian kami mengembangkan batik yang untuk pakaian jadi. Kemudian saya sekolah sama orang tua saya, setelah lulus SMA diarahkan ke sekolah desain dan tata busana, jadi lulus langsung dihadapkan sama produksi. Jadi berkembanglah batik untuk pakaian jadi dan sebagainya mulai dari tahun 2000 itu. Kemudian selain dijual di outlet-outlet 4 cabang, kami mulai berjualan, mencari mitra buyer-buyer yang bisa bekerjasama dengan batik di Jakarta. Jadi pemasaran kami selain di sini ada di Solo dan Yogyakarta. Seperti itu. Jadi poinnya bagaimana agar tadi tanya ya, agar menyikapi pasang surutnya usaha. Banyak tetap harus ikhtiar, usaha dan doa tetap, dan meskipun kondisi sulit tidak meninggalkan. Pasti ada jalan. Ikhtiar, doa dan usaha. Tadi ya saya ceritakan, tapi penjelasannya panjang. Saya cuma bercerita lah, begitulah. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut. Poinnya udah ditangkap ya? Sabun. Ya, oke. Jadi batik Gajah Mada ini bisa
sementara ini yang sudah kami kembangkan itu pakaian jadi. Terus pakaian jadi itu banyak sekali juga ya, ada pakaian laki pria dan wanita. Pakaian wanita itu ini tuh kalau dikupas juga banyak ya kan, nggak tahu ya, ini fashion wanita itu banyak banget. Kalau laki-laki kita kembangkan masih lengan pendek, lengan panjang, slim fit, sama yang agak besar itu namanya apa, ya yang ukuran biasa ya, big size sama slim fit. Terus kemudian kalau pakaian perempuan banyak, ada tunik, baju kerja, terusan panjang, musli, baju pesta, itu masih itu berupa pakaian ya, pakaian jadi. Selain pakaian, mulai dari masih sekat barusan, jadi kami olah ke kayak ini mau saya buat apa ya, perca-perca itu. Dulu itu pas waktu pandemi, perca itu yang kita nggak pernah keluarkan perca ya, maksud ada orang beli tidak kita jual, kita memang jaga privasi kami. Jadi kami keluarkan perca-perca yang agak luas lebar-lebar itu, kalau dibuang ya sayang. Kalau yang kecil-kecil kan bakar sendiri untuk proses membatik. Kalau yang agak besar itu habis waktu pandemi awal perca itu. Jadi bertahun-tahun kita tumpuk di gudang banyak, kita cuci ulang, kita buat masker, kita sumbangkan kan awal pandemi. Setelah kita membuat masker sejumlah 1.000 disumbangkan, dapat pesanan banyak, 15.000 dan lain sebagainya. Sehari harus waktu pandemi itu untuk bertahan pandemi, ya kan tadi ada pertanyaan pandemi, bertahan 3 bulan pertama kita nggak beroperasi sama sekali, dan karyawan waktu itu butuh pekerjaan kan, ya untuk bertahan. Dari masker itulah kami bertahan, dari masker kain perca kami olah masker, itulah kami bertahan kayak gitu. Terus kemudian ini sudah kemudian masker itu kan cuma pandemi awal-awal aja. Terus kemudian kami mulai berpikir bagaimana membuat produk lain, pengembangan dari batik itu apa ya, kayak bikin pouch, apa namanya pouch sih mbak, dari tas kecil-kecil untuk tempat kosmetik itu dari kain perca itu bisa kami buat seperti itu. Kemudian kami buat untuk apa, kayak topi. Nah ini masih coba di akhir kemarin 2022 itu kami mulai. Produknya sudah ada belum banyak, karena kami kan juga ke depan mikirnya kalau misalkan nanti webnya sudah ada, pengembangan lainnya apa buat pemanis ya. Kalau misalkan nanti buat toko oleh-oleh, pengembangan dari batik itu apa, kan harus ada kayak gitu, macam-macamnya harus dibuat varian lebih banyak lagi. Kami buat taplak meja juga, kami buat sejarah batik juga. Selain itu ada yang nanya? Jadi terus berinovasi, apa yang bisa dikembangkan, terus berpikir. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Berapa harga kain batik Gajah Mada per meternya? Harga per meter Ya. jadi standar harga per meter itu di angka 75.000 per meter, itu yang paling paling bawah. Di per meternya 75.000. Jadi kami jual untuk per potong 2 meter itu 150.000 kayak gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, modal atau omset dan jumlah produksi batik Gajah Mada per bulannya itu Modal sampai berapa? modal ya. Kita jelaskan bukan modal dulu aja ya. Yang mau saya jawab mungkin untuk omset ya, utarannya ya. Kalau di masa sekarang itu mungkin omset per bulan dengan kapasitas tenaga kerja, kita ceritakan setelah pandemi harus sebelum pandemi ya. Sekarang beda sih kondisi era sekarang ini sama sebelum pandemi. Ini yang mau dijawab yang mana ini, saya yang setelah pandemi ini. Nah setelah pandemi ini tentunya kondisi yang tidak mudah juga ya. Dengan kondisi seperti ini, pasar di luar juga masih belum total open ya, belum buyer belum total juga pesan. Beberapa
beberapa pekerja juga masih ada yang dibuat sih kerja, maksudnya masuk enggak, belum full istilah di satu divisi itu belum bisa full. Jadi omset di era pandemi ini kisaran 200 jutaan ya kira-kira seperti itu per bulan omsetnya. Itu omset penjualan ya, kayak gitu. Untuk produksi kain batiknya per bulan itu kira-kira berapa? Produksi per bulan di setelah pandemi. Iya. Setelah pandemi itu kira-kira omset produksi? Iya. Produksi kira-kira, jadi saya bingung menjelaskannya kalau di sebelum pandemi enak saya jelasinnya. Karena semua sebelum pandemi aja ya. Sebelum pandemi ya, kalau sebelum pandemi itu kalau pekerja itu per hari bisa menghasilkan 15, yang untuk batik hand printing itu 15 piece per harinya, 15 piece berarti 32 meter kali 15, kemudian 32 meter kali 15 itu menghasilkan meter sekian itu. Terus kemudian kalau orang pembatik ini dulu ada sekitar 40 per harinya, 40 batik yang bisa dihasilkan untuk batik cap. Tinggal kalikan aja 3 batik 1 bulan kayak gitu. Selanjutnya, seberapa luas jangkauan pasar batik Gajah Mada? Luas itu, nah bagus nih pertanyaannya. Jadi Gajah Mada, nama batik Gajah Mada diambil dari Jalan Gajah Mada. Orang tua saya mengambil nama itu kan. Ini berhubungan dengan Patih Gajah Mada, semboyannya mempersatukan Nusantara ya. Nah itu jadi juga salah satu yang ada di cita-cita orang tua saya. Bagaimana ya caranya batik Gajah Mada itu biar pemasarannya itu tersebar di seluruh Nusantara seperti apa semboyan Patih Gajah Mada yang bisa mempersatukan Nusantara gitu ya. Saya sebagai generasi keduanya itu, orang tua saya pernah bilang itu begitu dan berpikir bagaimana caranya ya gitu. Dan kami tempatnya ada di sini kan, di Tulungagung. Cabangnya cuma punya 4 cabang di Tulungagung aja. Tapi kami bersyukur, kami sebelum pandemi, jadi mulai 2013 hingga sebelum pandemi dan sampai sekarang masih terikat kerja, kontrak kerja juga. Kami tapi untuk terikat kontrak kerja, cuman penjualannya belum selancar sebelum pandemi. Sebelum pandemi mulai dari 2013 hingga pandemi itu penjualan itu lancar dengan seorang buyer yang penjualannya sudah tersebar di seluruh Nusantara karena sudah memiliki waktu itu 127 cabang toko batik di seluruh Nusantara. Melalui satu buyer itu, sesuai dengan cita-cita orang tua saya, penjualan kami jadikan bisa seluruh Nusantara. Iya kan, karena kami suplai di situ dengan permintaan batiknya itu cukup banyak. Sekali order bisa 2.000, nanti habis dia pesen 2.000, bisa lagi habis produksi, misalkan selesai produksi surat kerjanya turun 2.000 lagi kita produksi ya gitu. Dan sama satu buyer itu dia dipasarkan di seluruh 127 tokonya tadi. Jadi penjualannya seluruh Nusantara melalui salah satu buyer seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara pemasaran batik Gajah Mada? Pemasaran dulu sebelum pandemi kami hanya berjualan via offline. Jadi 4 cabang toko dan kemudian ada buyer-buyer itu tadi juga menggalang beberapa galeri di luar kota. Kemudian mulai pandemi kok kayaknya mulai orang-orang itu kok yang menarik online ya. Kok udah penjualan online itu kok di luar sana kok sedang marak ya karena pandemi itu. Jadi kami membuka juga pangsa online.
Jadi penjualan kami ada offline dan juga online, kayak gitu Mbak. Kalau online kami selain langsung ya melalui admin juga melalui marketplace Shopee, Tokopedia, ada Blibli kayak gitu. Ya. Mau izin untuk di video boleh? Apa yang di video kita? Iya, kita wawancara. Tadi boleh ya, sampean pas sampean ya? Iya. Oke, boleh silakan. Jadi memang yang tugas video sampean, pas sampean. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, Ya. berapa jumlah karyawan batik Gajah Mada dan bagaimana cara pengrekrutannya? Karyawan untuk saat ini jumlahnya ada 35 orang yang di dalam yang harian istilahnya dalam terbagi dari batik hand printing, batik cap, kemudian ada juga tenaga konveksi dan finishing, itu 35 orang yang masuk. Nah, ada juga karyawan borongan. Karyawan borongan itu ada kurang lebih sekitar 60 ya, terbagi penjahit dan tenaga batik tulis. Mereka kalau kesini ambil kerapan dibawa pulang dikerjakan di rumah, itu kami anggap karyawan borongan. Kayak gitu Mbak, ada tanyakan? Baik, selanjutnya, apakah batik Gajah Mada memiliki cabang dan berapa jumlahnya? Batik Gajah Mada memiliki 4 cabang toko yang sementara ini masih tersebar di dalam kota Tulungagung saja dengan nama Batik Gajah Mada dan bernama Batik Gama dan juga Gamba. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Batik Gajah Mada pernah bekerja sama dengan suatu industri, organisasi atau suatu komunitas? Organisasi atau industri pernah bekerja sama? Tentunya iya. Dengan melalui buyer itu, dia itu sebenarnya mempunyai industri batik juga. Salah satu buyer yang saya jelaskan tadi yang bermitra dengan kami, buyer tersebut sebenarnya memiliki sebuah industri produksi batik juga. Karena dia memiliki kebutuhan yang sangat banyak tentang batik dan kami dianggap memenuhi standar kualitas perusahaannya, maka kami digandeng untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan produksi